ya. Kasih semangat masih pagi soalnya ya. Kursinya dirapikan, duduknya dirapikan. Imran ke depan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas yaitu Dipimpin Ikram. Sebelum mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing kita. Berdoa selesai. Mengingat pelajaran yang kemarin, kita belajar tentang apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Ya, itu pertemuannya Pak Iqbal dengan saya ya. Nah, sekarang kita membahas keseragaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya ini sudah tidak asing bagi telinga kita. Menurut kalian, yang ada di benak pikiran kalian mendengar tentang keragaman sosial budaya itu apa? Menyamarkan budaya di sekitar kita saja. Kan kita sering bertanya-tanya ya, mengapa masyarakat Indonesia itu memiliki beragam suku, bangsa, ataupun adat istiadat yang ada di negara kita. Nah, tujuan pembelajaran ini untuk memahami makna keragaman sosial budaya di masyarakat, menjelaskan faktor penyebab keragaman sosial budaya, dan mengidentifikasi bentuk-bentuk keragaman sosial budaya. Apa aja sih yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Dan menunjukkan sikap menghargai terhadap sesama. Keragaman sosial budaya adalah perbedaan dalam masyarakat, suku, agama, ras, adat, dan budaya. Jadi setiap dari desa kita itu pasti memiliki keragaman masing-masing. Misalnya seperti kayak Madura dan Jawa itu sudah beda kan cara sukunya. Dengan keanekaragaman bahasa di daerah serta keragaman upacara adat yang memainkan kekayaan budaya Indonesia. Apa saja sih penyebab faktor keragaman Indonesia ini? Kita pasti ingin tahu kan ya. Di sini ada 4. Letak geografis. Yang pertama ialah wilayah luas dan kepulauan menyebabkan perbedaan adat dan budaya. Nah, dengan Indonesia itu termasuk negara terluas nomor 14 di dunia. Itu yang menyebabkan keberagaman budaya dan sejarah dan migrasi. Perbedaan penduduk dengan membawa budaya yang beragam. Kondisi alam, lingkungan alam mempengaruhi mata pencarian dan kebiasaan di masyarakat. Misalnya kan kita ada yang tinggal di gunung, ada yang tinggal di desa, di laut. Nah itu menjadi perbedaan pencarian. Dan di situ membuat kita saling menghargai dan saling membutuhkan. Kalau di gunung itu biasanya kan ditanami sayur di perbukitan gitu. Kalau di desa itu kan tempatnya padi, jadi kita saling berkolaborasi tentang bahan pangan itu. Globalisasi, adanya pertemuan budaya asing menambahkan keanekaragaman. Nah, kita itu kan global itu
lewatnya kapal-kapal itu untuk ya perdagangan perekonomian itu. Dan lanjut, nah bentuk-bentuk keragaman budaya kita itu banyak. Ada budaya, suku bangsa, agama, dan bahasa daerah. Suku bangsa itu seperti Jawa. Dari mana? Nak David? Kok telat ini? Ini nggak boleh ditiru ya. Tidak boleh terlambat lagi pada pindahin kali ya. Seperti Jawa, Sunda, Batak, dan Dayak. Agama itu ada seperti Islam, kepercayaan masing-masing setiap budaya, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bahasa daerah ada Jawa, Sunda, Batak, dan Minang. Seni budaya ini mencakup tarian, lagu, rumah adat, dan pakaian adat sesuai khasnya. Keragaman suku budaya. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Yang terbesar di Indonesia itu ada Jawa, Sunda, Madura, dan Bugis. Itu termasuk yang terbesar di Indonesia. Jawa paling besar. Keberagaman agama Indonesia. Nah, Indonesia ini mengakui ada 6 agama. Secara resmi ada 6 agama, yaitu agama Kristen Protestan, dan Katolik, agama Islam, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita bertemu dengan orang yang beragama beda dari kita? Ya, toleransi yaitu menghargai, menghormati, dan saling menjaga. Yang selanjutnya, keberagaman adat istiadat. Setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda. Di sini contohnya ngabek di Bali sebagai upacara aklamasi, Rabu Solo di Toraja sebagai ritual kematian. Kalau di desa kalian itu ada apa? Tahlilan. Bibi ya, kalau di rumahnya nggak ada ya. Ya, Bibian. Dinaker 27 Ramadan. Ya. Nah, dengan ketiga ragaman ini kita mendapatkan dampak positif yang baik. Dampak positifnya ialah memperkaya budaya nasional, menjadi daya tarik wisata, membantu perkembangan seni budaya, dan meningkatkan toleransi persatuan. Nah, di sini kita mendapatkan dampak positif sebagai saling mengingatkan bahwa Indonesia itu negara yang toleransi. Sudah paham ya? Ada yang perlu ditanyakan? Di sini Bu Guru punya kuis. Kan bawa handphone ya, sudah disediakan dari sekolah ya. Buka di Google itu Kahoot namanya, tulis Kahoot. Ada sebentar ya.
Bu, ya Bu. Ya anu, apalah, Eva, lakuin. Dan bentar ya. Dulu lagi mesinnya Bu. Hewan fauna yang ada di bumi hutan bandang Sudah ya? belum Bu. Terima kasih ya Kak. Manisnya ada apa nih? Coba kasih manis. Siapa suara? Iya. Oh, Sinyal gak enak Bu. Siapa rabun jika nak? Siapa rabun? Pakai pin aja Mbak di depan. Jangan buat Ica gak sih rabun? rabunan. Kamu rabun tadi. Sudah? Belum sinyalnya nih. Sinyalnya mulai. Sudah Bu. Kurang 2 anak. Sudah siap. Ada yang bergabung? Sugikan. Tinggal 1. Sudah saya. Oh iya ya. Tinggal 1 anak yang belum bergabung. Sudah Bu. Ya, ini 9 orang. Muridnya 10. Sudah ya. Mulai ya. Ya. Yeay. Yeay. Keberatan kasih bunyi Bu. Jawabannya ada di situ, pertanyaannya ada di sini. Iya Bu. Iya Bu. Cepetan Bu, ditungguin. Lanjut ya. Bu, oleh ya saya Bu. Oleh nanti. Udah bisa Bu. Udah bisa Bu. Udah bisa. Jalan dulu Bu. Udah bisa Bu. Lagi aja dah Bu, lagi Bu. Dari awal Bu. Lanjut ya Bu. Lanjut. Lanjut ya. Ya. Menghemat waktu. Salah. Datang dari mana, Edi? Kenapa telat? ini ada. Salah. Kurang.
Turunkan gemes. Kubur muncul. Apa itu? Bismillah. Oh, bener. Aduh. Ada ya? Ada itu. Tinggal ada satu soal. Lihat yang juara ya. Furat juara 3. Gumus. Siapa yang dia? Siapa dia? Bagi yang ini punya tiket ini, monggo maju ke depan untuk yang hadiah. Pura gue. Gue siapa? Cewek semua ya, yang cowok ini mana? Ini. Gue. Furat berapa? 30. Ini Furat. Berarti sudah memahami materi ya? Pura gue tuh. Kesimpulannya, jadi Indonesia itu memiliki keragaman sosial budaya yang terdiri dari suku, bangsa, dan agama. Keragaman ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Dan sikap toleransi menghargai terhadap sesama rakyat Indonesia. Bu Guru punya tugas, tapi dibentuk kelompok ya. Dari sisi hitung sampai 3. Dari 3. 1, 2. 1. Baik. 3. 1, 2. Yang kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. 1, 2, 2. Dua di ini yang Satu di mana? Di ini dong. Mana yang ikut-ikut 2? ini. Kalau sudah selesai nanti perwakilan dari kelompoknya dipresentasikan di depan ya. Ya. Tidak mau berpindah.
mengerjakan tugas kami. Yaitu di sini ada gambar orang nikah ya. Itu memakai adat Jawa, baju adat Jawa. Nah, ciri-cirinya kalau adat Jawa itu menggunakan kebaya, terus batik ya. Itu ciri-cirinya adat Jawa. Kemudian model hias di kepalanya itu paes ya, pakai model paes dan iya itu. Dan aksesorisnya itu menggunakan melati juntai dan pakaiannya itu gelap. Itu ciri-cirinya pakaian adat Jawa. Terus sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 1. Kelompok 2 kelompok saya. Satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas yang telah diberikan. Nah, tugasnya itu adalah kita menyebutkan nama adat yang ditujukan pada gambar tersebut beserta ciri-cirinya. Nah, di gambar ini adalah suku Madura. Nah, ciri-cirinya itu adalah orang-orang Madura itu etos kerjanya tinggi, terus matanya itu solid, serta kepatuhan kepada agamanya itu sangat kuat. Nah, bahasa yang dipakai dalam suku Madura adalah bahasa Madura. Adapun contoh budayanya itu seperti karapan sapi, rogat tasek, carok, dan nyabis. Itu adalah salah satu budaya yang ada di suku Madura. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok 2 ya. Sudah selesai? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Nah, tugas kami itu diberikan yaitu dari suku Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dikenal sebagai perantau dan pelaut, menjunjung tinggi sili atau harga diri, serta memiliki adat dan budaya yang kuat. Nah, pada gambar yang diberikan oleh Ustazah itu adalah pernikahan. Nah, ciri-ciri adat pernikahan di suku Bugis itu secara bertahap, ada lamaran hingga ritual adat, menjunjung tinggi nilai seni, serta adanya uang panah, melibatkan keluarga besar, serta dilaksanakannya dengan upacara yang meriah dan penuh makna. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sepertinya siswa-siswa ini sudah paham ya. Nanti kertasnya itu dibukukan ke ketua kelas, biar ketua kelasnya yang sampaikan ke saya. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena saat memulai pembelajaran kita itu berdoa, jadi ditutup dengan doa juga yang dipimpin oleh ketua kelas. Jadi sebelum mengakhiri materi kali ini, apakah kita berdoa dimulai? Sudah selesai. Ya cukup ya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya lagi minggu depan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.